Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mukadimah dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada adik-adikku sekalian, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran yaitu masalah tentang sedekah. Namun sebelumnya kita untuk menanyain dulu pada kamu sekarang, ayo semuanya. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, dalam keadaan nikmat Allah kita diberi sehat walafiat. Namun sebelumnya untuk kita melanjutkan pelajaran fikih tentang masalah sedekah, belajar untuk membacakan doa dulu yang akan dipandu atau dipimpin oleh kainnya. Ya, untuk kain. Untuk langkah yang selanjutnya untuk memberikan absensi atau diabsen dulu ya. Kita mulai untuk mengabsen. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan sabab-musababnya kita bertambah ilmu. Allah memberikan tambah ilmu kepada sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik sekalian, untuk yang selanjutnya yaitu tentang masalah fikih bab sedekah. Namun untuk kesemangatan kita ya, supaya kita bergairah untuk menjelajahi ataupun mempelajari tentang ilmu fikih masalah bab sedekah. Kita mulai. Belajar fikih aku suka. Belajar fikih aku bisa. Belajar fikih suka. Belajar fikih bisa. Insya Allah, Allah kuasa. Oye, oye, Nah, semangat ya.
Semangat, siap? Namun sebelumnya kita langsung saja ya. Karena di sini masalah bab sedekah, untuk melihat sebagai gambaran. Ya. Ini sebagai gambaran orang yang memberikan sedekah. Ini, ya. Tuh. Lihat aja nih. Lihat kan? Kelihatan. Nah, nanti Bapak akan membagikan gambar masing-masing ya untuk kita tengok kembali. Nah, ini gambar. Coba ya, masing-masing barisan aja lah. Masing-masing barisan. Ini macam-macam gambarannya. Nanti kamu dihayati. Gambar ini sedang membuat apa nih? Sedang apa? Sudah semua? Sudah kebagian semua? Baiklah, kita renungi sebentar. Kita lihat gambar orang itu sedang apa? Ya nanti lihat dulu, dilihat direnung, ya, dipahami. Ya, diamati gambar tersebut. Ya. Sudah ya? Sudah. Bisa dipahami itu gambar? Bisa. Kita kalau sudah bisa, mari kita lihat gambarnya masing-masing. Langsung aja ya. Sebagai kritis penghafalan. Sebelum dipelajari, dites dulu tapi melalui gambar. Ini coba kira-kira gambar apa nih? Orang yang sedang apa nih? Orang yang sedang bersedekah. Lihat lagi. Ini sedang apa nih? Orang yang menerima sedekah tapi pada orang jongkok. Ya. Ini orangnya yang memberi sedekahnya. Ini orang yang jongkok tidak bisa berjalan. Ya. Coba lihat lagi. Yang gambar satu. Ini sedang apa nih? Sedang apa? Sama orang yang sedang memberi sedekah. Termasuknya ini orang yang kaya, orang yang punya, ya. Yang ini orang yang miskin. Ya, berarti paham ya. Nah ini nanti di dalam buku ini ya gambarannya seperti ini, ya. Pelaksanaannya di situ. Nah kita tinggal dipahami masing-masing bahwa ya sedekah. Jadi sedekah apa itu sedekah? Dengan artian memberi, ya, memberi kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan yang namanya sedekah itu bukan saja berupa barang, ya. Perilaku kita sesama teman antara satu dengan lainnya itu juga merupakan sedekah. Umpamanya, ya, teman ini dengan ini ucapkan salam, assalamualaikum, dijawab di waalaikumsalam sambil senyum. Jangan istilahnya kita jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak etis, enggak pantas, enggak berakhlak. Berarti kita tidak bisa memberikan sedekah. Karena ada keterangan tabasum sodakotun, bahwa mesem, kata orang Jawa mesem, ya, sambil bibir tersenyum sedikit, ya, itu namanya sedekah. Jadi apa? Sedekah bukan merupakan materi saja, bahkan perilaku kita dalam berakhlak merupakan sedekah.
Sudah paham itu ya? Ya. Dan juga nanti dalam sedekah juga adanya hukum sama, ya, seperti zakat, seperti ya yang lainnya gitu ya. Ada syarat, ada rukun, dan juga ada dalil. Kalau dalil ambilnya dari mana? Dari Al-Quran. Coba nanti setelah ini ya kamu baca ya. Ya, masalah apa? Sedekah. Masalah sedekah. Kita baca di situ ada dalilnya dan juga ada hadisnya. Coba lihat pada buku masing-masing dalam LKS ya. Dalam LKS. Ya, baca dulu ya dalam LKS tuh. Bawa semua enggak LKS-nya? Bukunya ya bawa, kalau kita sekolah bawa bukunya. Sebab adanya ilmu tercatat dalam hati dengan pelancaraan tertulis dalam buku untuk mengingatkan kepada kita karena sifat manusia banyak kesalahan, kelalaian, kadang-kadang satu hari paham, lain waktunya hilang lagi. Ya, supaya ingat itu dalil ada dalam buku. Ya, dan juga hadisnya ada dalam buku. Barangkali kurang lancar ya, kita bacakan sambil melihat di situ. Dalam pembacaan firman Allah berbunyi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali syabbanin alaihi turabu fa asabahu wa bilum fatarakahu sadda. Al-ayat al-murad wallahu a'lam ya. Jadi wallahu a'lam, orang-orang yang beriman, kita ini semua iman, percaya dengan adanya Allah. La tubtilu, jangan merusak ataupun membatalkan sodakoh kamu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut atau memberi kesakitan, penyakit yang menimbulkan seseorang tidak menerima. Sebab apa? Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebab orang yang syakor ya, mengundat-undat, kalau bahasa kita mengundat-undat ya, sedekah kita bagaikan orang yang menafkahkan seperti orang ria. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka orang itu tidak dikatakan orang beriman dan juga tidak percaya kepada dunia akhir, tidak percaya. Sehingga apa perbuatannya? Orang yang sedekah ria. Nah, dalam Quran pasal alaihi turabun fa asabahu wa bilum fatarakahu sadda. Jadi artinya di situ orang yang berinfak atau sedekah ya, tapi ada pengundat-undat ataupun ria hati kita, maka bagaikan orang yang menaruh debu di atas batu yang ditiup oleh angin ya. Ada batu gini ya, ini batu licin, kamu menaruh debu di sini, ada debu, lantas angin kebak, apalagi angin beliung ya, yang seperti kemarin tuh angin beliung. Nah, maka akan tetaplah batu yang licin, debunya hilang. Berarti cuma-cuma ya kamu bersedekah, sehingga tidak ada manfaatnya. Kalau kita bersedekah ya harus rela. Lebih baik yang banyak tapi rela, jangan sedikit tidak rela. Ya maksudnya yang penting kita ikhlas ya. Bersedekah dengan teman harus ikhlas. Kita minta umpamanya minum harus ikhlas.
situ jangan sampai dijawab yang nggak enak, gitu ya. Nah itu. Nah nanti dalam apa? Dalam sedekah ada yang disebut rukunnya, ada ya. Ada juga macam-macam sedekah. Nah itu diantara dalil Al-Quran dan juga dikuati oleh hadis Nabi, ucapan Nabi. Ya, Nabi bersabda, ya, Nabi mengatakan bahwa di situ ya, yang kita bacakan hadis tentang masalah infak, kita bacakan di situ an Yunus bin Ubaid Anil Hasan an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna shadaqata itu tibu ghadabar rabbi wa taqa'u an mitatil syuh. Dengan artian dari Yunus bin Ubaid al-Hasan dari Anas bin Malik, Rasulullah berkata bahwa sedekah itu bisa menutupi atau apa istilahnya menghapus ya ghadabar rabbi, bendunya Allah, bisa ditangkis dengan adanya sedekah ditangkis oleh Allah. Nah, ketika Allah rasa bendu kepada kita ditutup dengan apa tuh? Dengan sedekah. Dan juga Allah ya akan menghindarkan dari mati dalam keadaan su'ul timbulnya ya. Jadi apa su'ul khotimah? Su' itu artinya jelek, khotimah terakhir. Nah, bisa adanya sedekah bisa menutupi kita jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampailah kita sampai mengalami mati tapi dalam keadaan su'ul khotimah. Inginnya apa? Inginnya husnul khotimah. Ada di kelas ini yang namanya husnul khotimah? Tidak ada. Nanti kalau nanti ya kamu punya keluarga ataupun dinamai husnul khotimah, baik-baiknya pungkasan. Jadi akhirnya dalam keadaan orang tersebut menetapi ala dinil Islam ya. Nah, setelah itu nanti kita dianjurkan kepada adik-adik sekalian ya untuk membaca tentang pengertian sedekah. Ya. Baca belum tadi? Pengertian sedekah. Sudah kan ya? Sudah tadi pengertian sedekah? Ya, pengertian sedekah. Sedekah artinya adalah derma. Ya, derma atau pemberian. Kalau secara istilah apa? Memberikan atau pertolongan berupa harta ya itu ya. Jadi istilah adalah pemberian ya kepada orang lain ya, baik merupakan apa saja, yang penting kita dibarengi dengan hati yang ikhlas ya. Yang ikhlas. Coba syaratnya bisa enggak? Coba syarat-syaratnya buka dalam buku pelajaran ya, ada di situ semuanya. Yaitu ada syarat sedekah ya. Di antaranya ada juga rukun ada 4, sedekah apa syarat ada 3. Coba ketemu belum? Sudah. Coba rukun sedekah barisan yang ini salah satunya aja baca coba. Rukun sedekah. 1. Orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan, mempersederhanakan. Ya, terus. Karya. Yang kedua, barisan itu. Baca. Orang yang
diberi syarat berhak memiliki. Dengan demikian tidak saya memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi pada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Nah, itu antaranya sebagian daripada rukun sedekah. Coba yang barisan ini baca syarat, ya, syarat sedekah. Pemberian dari orang yang memberi sedekah. Memberidangkan kabul ialah pernyataan penerima dan orang yang menerima pemberian. Ya, oke ya, antaranya syarat dan rukun. Juga ada yang disebut macam-macamnya, ya. Kan ada ya yang tadi Bapak baca, yang kamu Bapak baca, ya. Ada macam-macam sedekah. Ada yang disebut sedekah wajib. Ada yang disebut sedekah sunnah. Ada yang disebut sedekah haram. Ada yang disebut sedekah mubah. Ya, di situ kan ada tuh, ya, macam-macam sedekah. Di antaranya sedekah wajib, yaitu sedekah apa? Sedekah wajib di antaranya contohnya adalah zakat, fidyah, mahar, dan kafarah. Itu ya yang wajib. Dan juga ada yang termasuknya haram. Seperti apa coba? Siapa yang bisa? Barisan mana yang bisa tuh? Sedekah yang haram. Coba barisan ini. Baca lagi coba. Sedekah yang haram. Contohnya yaitu sedekah yang dilarang, ya. Contohnya barang haram, barang najis disedekahkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh udah najis diberikan sedekahkan. Tidak boleh. Tidak termasuknya kita bersedekah. Sedekah yang paling ringan sekali. Tadi apa coba? Yang sangat ringan sekali sedekah apa rupanya? Contohnya? Nah, di antaranya yaitu at-tabassum, ya, tersenyum dengan orang lain. Berarti itu sedekah yang ringan. Itu namanya sedekah. Jadi kalau kita pertemuan dengan teman baik laki-laki ataupun perempuan, ya, assalamualaikum, ya, sambil musyafahah. Musyafahah itu apa? Bertatap tangan, musyafahah. Salaman, namanya adalah musyafahah. Ya, itu. Dan juga setelahnya kamu sudah memahami syarat, rukun, dan lain sebagainya. Coba yang terakhir, ya, kita semuanya untuk tata cara ataupun gambaran orang yang bersedekah, ya, orang yang bersedekah. Coba barisan ini maju barisan ini semuanya, ya, untuk bersedekah. Maju, ya. Dalam tata cara orang yang bersedekah, ya. Katanya tadi kan sedekah nggak perlu banyak, ya. Sedikit asal ikhlas. Bisa nggak nih, ya, cara untuk bersedekah? Nah, ini umpamanya, ya, makanan, ya, makanan. Diuntel, barangnya cuma sedikit, cuma segini, ya, nanti dibagikan. Coba maju ke depan, saya membagikan kepada teman-teman orang yang bersedekah, ya. Ini contohnya orang yang bersedekah untuk memberikan ke teman-temannya. Coba lakukan dengan caranya sambil membaca, gitu ya.
Yang keras. Coba yang lainnya tuh dikasih. Ya walaupun sedikit. Ya, jaza kumullah hasanat. Jaza ya. Itu tata cara orang yang bersedekah walaupun sedikit tapi yang ikhlas. Ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah akan memberikan pahala kepada kita sekalian. Kemungkinan ini sebagian daripada predikat ataupun contoh orang yang bersedekah. Karena tadi melalui gambar juga sudah ada, ya. Ini secara praktek langsung juga sudah ada. Ada juga yang namanya hibah pemberian dengan tanpa ada pembalasan apa-apa, ya. Cuma mengasih aja, ya. Nah, udah duduk semuanya. Duduk. Kira-kira sudah paham semuanya, ya, masalah tentang apa tadi? Sedekah. Jadi kesimpulannya, ya, tadi kesimpulannya sebagian ada juga yang tanya ataupun kita memberi pengarahan. Kesimpulannya bagaimana? Jadi sedekah itu udahlah, yang dikatakan sedekah atau memberikan juga saja, memberikan dengan secara istilah memberikan sesuatu tidak berupa harta saja, bahkan pekerjaan, perbuatan apapun dikatakan sedekah. Yang penting ada orang yang sedekah, ada orang yang disedekahkan, juga ada orang yang menerima sedekah. Rukun-rukunnya di situ ada, misalnya rukun-rukun daripada sedekah, ya, syarat-syarat daripada sedekah. Tadi kita sudah paham semuanya kan, ya? Ya, itu sebagian daripada kita belajar masalah tentang infak. Dengan arti bahwa sedekah adalah kita ingin bagi dasar membagikan rezeki Allah dengan perantaraan kita yang sudah baik, ya, ataupun yang sudah mampu kepada memberikan kepada orang yang membutuhkan. Umpamanya teman kita butuh pulpen, pinjami, ya, dikasih, ya, pinjam, ya. Butuh buku LKS karena ketinggalan umpamanya, ataupun butuh gambar untuk mempelajari mana yang tua, umpamanya mana yang kecil, pinjam dulu karena ini tidak kebagian. Nah, ini diberikan, namanya juga sedekah. Paham semuanya? Paham di belakang? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah, ya, kesimpulan kita. Namun sebelumnya itu saja, ya, yang kita sampaikan kepada Bapak memberikan pembelajaran ini banyak kekeliruan ataupun kesalahan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Umpamanya ada satu kalimat, dua kalimat yang telah kita pahami, kita amalkan supaya kita ilmu bertambah lagi, jangan sampai duduk dari kelas 2-3 bodoh terus, supaya kita memahami kalimat ini kalimat, ya. Paham, gitu? Keterangan paham? Sudah, kalau kita paham, untuk untuk menyiapkan, ya, untuk persiapan pulang. Untuk persiapan pulang, kita harus oleh gantian. Cukup,
Bapak juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun itulah yang kita sampaikan. Kita ulangi lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian kita banyak kekeliruan. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.